Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kembali dipertemukan masih dalam kondisi melaksanakan ibadah saum yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita yang kita isi di sore hari ini untuk sama-sama mengkaji ilmu, di mana kita berharap ya ada manfaat, ada keberkahan yang kita dapatkan. Melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya ya di Jumat sore, yaitu masih membahas pengantar dari ilmu fikih. Sudah kita bahas bahwa asal di dalam beragama yaitu adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah ya, atau berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun para ulama, tugas dan peran mereka adalah menggali ilmu dari Quran dan Sunnah itu, menjelaskan, lalu kemudian menyimpulkan ya hukum-hukum ya yang berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut. Nah, oleh karena itu taat atau mengikuti kepada para ulama itu tidak mutlak, melainkan terikat selama para ulama itu ya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Di mana di dalam Al-Quran ulama juga disebut dengan ulil amri. Di ulil amri itu termasuk ulama, bukan hanya pemimpin saja. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri dari kalian. Ulil amri itu bisa pemimpin, bisa juga ulama. Makanya ulama itu juga yang keilmuannya sudah tinggi itu disebut sebagai imam. Ya, kita mengenal ada Imam Syafi'i, ya ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah, dan para imam-imam yang lain. Imam itu kan artinya pemimpin. Apakah mereka sebagai pemimpin negara, sebagai pejabat? Tidak. Mereka disebut imam itu adalah imam di dalam ilmu agama. Nah, kalau kita lihat dari bunyi ayat tadi, taat kepada Allah itu menggunakan redaksi atiullah. Taat kepada Rasul juga wa atiur Rasul. Artinya ketaatan yang mutlak. Karena tidak mungkin Rasul itu memerintahkan yang bertentangan ya dengan Allah. Pasti Rasul itu hanya ya. Kalau kemudian tidak sesuai, maka tidak diikuti. Itu prinsipnya. Nah, makanya sekarang kita akan bahas jadi kitab panduan kita ya yang kita kaji, yaitu kitab Sahih Fiqh Sunnah karya Syekh Abu Malik ya Kamal bin Said Salim. Di sini dituangkan ada perkataan para imam, khususnya 4 imam ya yang dikenal dengan imam madhab ya, 4 imam madhab: Abu Hanifah, Imam Malik ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya. Dan dari perkataan mereka jelas ya agar mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada pendapat mereka yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka hendaklah ditinggalkan pendapat mereka. Itu jelas. Tidak ada satupun di antara mereka yang menjuru untuk mengikuti mereka sepenuhnya.
ya, atau disebut dengan taklid. Nggak ada para imam itu yang menyuruh ya untuk taklid kepada mereka itu enggak. Bahkan secara jelas nanti kita akan temukan perkataan para imam itu yang melarang taklid. Taklid itu artinya ikut-ikutan saja tanpa mengetahui ilmunya. Itu yang disebut dengan taklid. Kalau kita ngikutinya berdasarkan ilmu, oh ternyata ini yang lebih jelas dalilnya, ya kan, kita bisa pahami, bisa kita terima, masuk di akal kita, gitu ya, dasarnya, lalu kita ikuti. Nah, kalau mengikutinya berdasarkan pemahaman, ya, ada kita tahu dasar dalilnya, walaupun misalnya orang nggak paham rincian dalilnya gitu, ya, tapi ulama itu menjelaskannya dengan dalil, dengan jelas landasannya, lalu kita ikuti. Nah, sebenarnya ini tidak disebut taklid, tapi sebetulnya kita ittiba, ya, mengikuti. Walaupun ada sebagian orang menyebut, oh itu juga tetap sama taklid katanya, disebut taklid juga, ya. Yang lebih tepat sebetulnya nggak cocok disebut taklid, karena kalau taklid itu mengikuti tanpa tahu ilmu, pokoknya ikut aja, ya, turut munding, makanya munding dituturut gitu, diikuti, ya, tanpa tahu alasannya kenapa, gitu ya. Nah, kita lihat yang pertama Abu Hanifah. Abu Hanifah nama aslinya Nu'man bin Sabit, ya, rahimahullah. Itu ada perkataan, ya, beberapa perkataan beliau. Di sini ada sekitar 3 perkataan beliau mengatakan. Yang pertama, idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Ya, ini mendorong, ya, agar kaum muslimin itu pelajari hadisnya, lihat, baca hadisnya. Kalau hadisnya itu sahih, ya, kata Abu Hanifah, itulah madhabku, artinya aku akan mengikuti. Hanya karena ketika di zaman Abu Hanifah itu misalnya hadisnya belum sampai kepada beliau, dimana kemarin sudah kita bahas di Kufah itu, ya, di Irak banyak orang-orang Syiah, ya, banyak para pendusta, sehingga Abu Hanifah sangat ketat untuk menerima hadis, tidak mudah percaya, sehingga hadis-hadis yang sampai ke Abu Hanifah itu tidak begitu banyak. Berbeda dengan yang sampai kepada Imam Malik, karena Imam Malik kan di pusatnya keilmuan Islam itu di Madinah, ya. Nah, makanya tidak menutup kemungkinan ada pendapat beliau yang bertentangan dengan hadis sahih. Nah, kalau itu hadis sahih, kata Imam Abu Hanifah, ya ikuti hadis sahih itu, jangan ikuti pendapat saya yang bertentangan. Salah satu contoh yang sudah pernah kita sebut di pertemuan sebelumnya, yaitu Imam Abu Hanifah berpendapat bolehnya nikah tanpa wali. Padahal hadisnya sahih, la nikaha illa biwali, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ketika kita mengetahui itu, apakah mau tetap ikut pendapat Abu Hanifah atau ikut hadis yang sahih? Ya kan? Nah, menurut Abu Hanifah sendiri, ikuti itu hadis sahih, jangan ikuti pendapat saya. Begitu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la yahilu li ahadin an ya'khudha bi qaulina ma lam ya'lam min aina aqadna. Tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat kami yang tidak dia ketahui dari mana atau sumber kami mengambilnya. Nah, jadi ini dengan kata lain larangan dari taklid. Nggak boleh orang ikut pendapat kami tapi tidak tahu dasar dalilnya apa.
Artinya di sini melarang taklid. Jangan cuma ikut-ikutan doang. Pelajari apa alasannya, dalil yang digunakannya apa. Itu yang kedua perkataan beliau. Nah, dalam satu riwayat redaksinya itu haramun. Kalau yang tadi tidak halal, ya tidak halal kan sama dengan haram, sama. Ya. Haram man lam ya'rif dalili an yuktiya bi kalami. Haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku untuk berfatwa dengan perkataanku. Ya, mau berfatwa dengan pendapat Abu Hanifah, tapi dia nggak paham dalilnya, nggak boleh. Karena kalau cuma ngambil pendapat, berfatwa tanpa tahu dalilnya, itulah taklid. Taklid itu dilarang oleh Abu Hanifah. Ya, kemudian dalam riwayat lain ditambah, kami adalah manusia biasa yang hari ini berbicara begini, nanti besoknya rubah lagi. Kata beliau begitu. Ya. Kemudian beliau juga mengatakan, apabila aku mengatakan suatu perkataan yang bertentangan dengan kitab Allah dan hadis Rasul, maka tinggalkanlah perkataanku. Itu kan jelas. Ya. Nah, makanya kan Abu Hanifah ini ada dua murid beliau yang paling menonjol. Ya, yang akan meneruskan ilmu beliau, yang akan menyampaikan lagi, sehingga menjadi satu madhab. Jadi madhab itu ibarat madrasah. Madrasah besar, banyak orang-orang yang belajar ke situ, turun temurun, ya, regenerasi dari murid ke murid terus begitu. Sampai hingga saat ini kan masih ada, ya, bisa dipelajari madhab Hanafi, madhabnya Abu Hanifah. Ya, tapi Abu Hanifah sendiri melarang untuk taklid. Boleh kita pelajari, bahkan menjadi sarana yang yang penting untuk belajar. Belajar kita dari madhab Hanafi, misalnya belajar dari madhab Malik. Kita pelajari kitab-kitab mereka ada. Ya, tapi kita mempelajari itu semua bukan dengan cara taklid. Ya, tapi pelajari dasarnya. Apalagi kan bukan hanya satu mazhab, banyak mazhab, banyak pendapat-pendapat. Kita bisa bandingkan mana di antara ulama-ulama itu, ya, yang akan lebih kita ambil untuk kita amalkan. Nah, dua murid itu siapa? Dua murid Abu Hanifah. Yang pertama namanya Abu Yusuf. Ya, qadi, dia menjadi seorang qadi, seorang hakim. Ya, itu kan pilihannya beda. Kalau Abu Hanifah itu nggak mau jadi hakim, bahkan sampai di penjara, ya, gara-gara menolak untuk jadi hakim, karena tidak mau terikat dengan pemerintah. Nah, adapun muridnya Abu Yusuf, dia jadi hakim. Ya, karena mempertimbangkan, ya, maslahat makhluk. Karena boleh-boleh saja selama seseorang menjadi hakim itu bertanggung jawab, bisa memutuskan sesuai, ya, dengan keilmuannya, tanpa disetir gitu, ya, oleh pemerintah, oleh pemimpin, ya silakan, tidak masalah. Nah, Abu Yusuf itu menjadi hakim, menjadi seorang qadi. Yang kedua namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Nah, ini kan dua muridnya yang paling hebat, yang paling cerdas. Nah, kalau kita lihat ternyata, ya, dua murid ini dalam pendapat-pendapatnya, ya, itu banyak yang berbeda dengan Abu Hanifah sendiri. Ini artinya murid-murid para ulama, para imam itu, mereka tidak taklid ke imam mereka, ke guru mereka, tapi mereka kaji dari dalil. Kalau ternyata ada yang lebih kuat, bertentangan dengan pendapat gurunya, dengan pendapat imamnya, mereka tinggal. Dan justru ajarannya yang memang seperti itu.
Kok tiba-tiba muncul orang belakangan yang harus tunduk patuh kepada seorang imam, kepada seorang ulama, kepada guru, cek guru gitu, tidak boleh ditentang. Nah ini kan cara belajar seperti itu muncul belakangan kan, itu munculnya taklid itu. Ya kita harus kembalikan kepada semangat tradisi ilmu dalam Islam yang sesungguhnya, ya seperti generasi awal Islam tadi itu. Nah, kemudian berikutnya Imam Malik. Jadi kalau kita lihat perkataan-perkataan mereka ini hampir mirip, tidak jauh beda. Ya Imam Malik mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku adalah seorang manusia biasa yang kadang salah, kadang benar. Fanduru fi ra'i, maka lihatlah pendapatku. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fahuduhu, maka apa yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka ambillah dia. Wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuh, setiap yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka tinggalkan. Jelas, Imam Malik jelas, ya kan? Lalu yang kedua, laisa ahadun ba'dan nabi illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutraku illa nabi. Ya, tidak ada seorang pun setelah Nabi, kata Imam Malik, ya, yang kecuali dia itu boleh diterima pendapatnya dan boleh ditolak, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi itu nggak ada pilihan, harus diterima, ya kan? Karena itu sebagai konsekuensi keimanan kan. Dalam Al-Quran kan disebutkan ya, maka lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri. Tidak layak bagi orang beriman, laki-laki dan perempuan, kalau sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya lalu dia punya pilihan lain. Nggak mungkin, nggak ada pilihan, harus diterima. Tapi kalau selain Rasul, boleh diterima, boleh ditolak, dengan tadi ya mengkaji pendapatnya itu apakah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ya, jadi nggak cukup kata Imam Malik begini, kata Imam Sunnah cukup, bisa ditimpa. Ya, jadi setiap orang itu berhak untuk memilih ya mana pendapat yang lebih diyakini untuk diikuti. Begitu ya. Kemudian beliau juga mengatakan, nah ini ada satu kisah ya, pernah menunjukkan bahwa para imam itu sangat terbuka sekali. Jadi pernah berpendapat dengan satu pendapat, lalu ada orang datang ya, jamaahnya, muridnya, menyampaikan hadis yang bertentangan dengan pendapatnya. Ya, salah satunya Imam Malik itu berpendapat tidak disunahkan menyela-nyela jari dalam wudhu. Ketika berwudhu itu di sela-sela ya. Nah Imam Malik awalnya beliau berpendapat tidak perlu, tidak disunahkan, karena tidak ada hadis yang sahih menurut beliau. Nah lalu ada seorang laki-laki ya, seorang laki-laki yang menyampaikan kepada Imam Malik, tapi tentu menyampaikannya dengan cara yang bijak, dengan penuh adab, ya kan? Nah, yaitu beliau lelaki itu menyampaikannya ketika orang-orang itu sudah pergi, ya, dalam kondisi sepi gitu, menyampaikan langsung. Jadi tidak di depan umum. Nah, itu kan kurang adab gitu ya. Murid sengaja menjatuhkan ya, gurunya di hadapan murid, di hadapan jamaahnya, itu nggak boleh. Jadi ketika orang-orang udah pergi, lalu orang itu datang kepada Imam Malik, ya lalu dia mengatakan, bertanya ya,
apa menurutmu ya tentang menyela-nyela jari ya? Kata beliau itu tidak disebut sunnah. Ya, dia menjawab, nah itu menyampaikan hadis. Ada hadisnya yang menyebutkan ya bahwa Rasulullah SAW jamaahnya ya, dan kemudian Imam Malik tahu bahwa itu hadis yang sahih ya, atau paling tidak hasan, maka beliau menerima dan beliau meralat pendapatnya itu ya. Gitu. Jadi para imam, para ulama sendiri itu mereka enggak masalah untuk merubah pendapat mereka kalau ternyata ada dalil yang sahih. Ya, dan ini menunjukkan para ulama itu walaupun mereka ilmunya hebat dan ilmunya luas, tapi tetap saja kan mereka manusia biasa. Ya, ada saja hadis yang belum sampai ke mereka, yang belum mereka dapatkan. Makanya kita harus, ketika apalagi di zaman sekarang mudah ya untuk mengakses hadis, kita tinggal buka HP doang, nggak kemana-mana, cuma klik-klik doang, aplikasi udah ada. Ya, ada hadis 9 imam tuh berisi 9 kitab hadis, tinggal di download, di-install di HP, ya kan? Mau nyari hadis, tinggal ditulis kata yang ada di dalam hadis itu, nanti akan ketemu, atau nomor hadisnya, ya, di searching nanti akan muncul. Sekarang tuh udah gampang, ya. Kemudian bagaimana mengetahui status hadisnya? Ya, banyak tuh para ulama yang sudah membahas, ya, dikaji status hadis ini apakah sahih, apakah hasan, apakah ya. Jadi setiap orang harus berusaha ya agar betul-betul mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu ya. Nah, kemudian Imam Syafi'i ya juga, apalagi Imam Syafi'i ini lebih banyak Pak perkataannya, lebih banyak perkataannya yang semisal tadi itu ya, melarang taklid ya. Nah, di antaranya beliau mengatakan ya, tidak ada seorang pun ya kecuali dia itu bisa diterima, bisa ditolak perkataannya ya. Itu kecuali Rasulullah SAW ya. Dan kaum muslimin sudah ijma, sepakat semuanya ya, kata Imam Syafi'i, siapapun yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah SAW, tidak halal baginya untuk meninggalkannya karena mengikuti pendapat seseorang. Ya, udah jelas ya, hadis sahih sampai kepada dia tahu. Ya, tapi gara-gara saya kan ikut mazhab Syafi'i, ikut Imam Syafi'i, dia tahu. Imam Syafi'i sendiri mengatakan kalau hadis itu sudah sahih, sudah jelas di hadapan seseorang, kalaupun dia mengaku mengikuti mazhab Syafi'i, ya ikuti saran Imam Syafi'i ini, tinggalkan pendapatmu, ikuti yang sahih tersebut. Ya, gitu. Jadi orang yang kemudian taklid kepada para imam itu sebetulnya menyalahi imamnya sendiri, bukan mengikuti sebetulnya. Benar kan? Menyalahi imamnya sendiri. Ya, lalu Imam Syafi'i mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasul wa da'u ma qultu." Apabila kalian mendapatkan di dalam bukuku, kata Imam Syafi'i, yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, maka ambillah, berpendapatlah dengan sunnah Rasulullah dan tinggalkan pendapatku. Ya, apabila hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Ini banyak, sampai ada 9 di sini. Imam Syafi'i ini lebih banyak ini, jadi di Indonesia banyak yang mengaku mengikuti mazhab Syafi'i, tapi perkataan beliau yang banyak ini diabaikan. Mereka lebih taklid, ya, lebih taklid, begitu. Kemudian Ahmad itu hampir sama lah, mirip ya yang lain-lainnya.
Imam Ahmad juga jelas ya sama. Bahkan beliau secara jelas mengatakan la tuqallidni, jangan taklid kepadaku. Wala tuqallid Malikan, jangan taklid kepada Malik, Imam Malik. Wala Syafi'i, dan juga kepada Imam Syafi'i. Walal Auza'i, dan kepada Imam Auza'i. Nah ini imam yang lain ya. Karena imam ahli ijtihad itu bukan hanya 4. Ada yang lain juga, ada Auza'i, walas Sauri, Imam As-Sauri, wahud min haitsu akhadhu, ambillah dari mana mereka mengambil. Artinya ambillah berdasarkan sumbernya, berdasarkan dalilnya. Ya, ikuti itu bukan karena pendapat tapi dalil. Ketika kita mengambil pendapat itu bukan semata-mata pendapat, ya, tapi karena memahami dalil. Gitu. Siapa yang menolak hadis Rasul, dia seperti berada di tepi jurang. Ya, kata beliau gitu ya. Nah, jadi itu perkataan para ulama ya, dan akan kita temukan ya banyak lagi para ulama yang menyebutkan ya secara serupa gitu ya. Bahkan jelas ya, mereka melarang ya untuk taklid. Bahkan tidak ada kemestian untuk mengikuti satu mazhab. Kan ada sebagian orang tuh yang menganggap kalau ikut mazhab ya harus satu gitu, nggak boleh campur-campur. Ya, ikut mazhab Syafi'i saja, nggak, jangan pindah-pindah. Kayak sekolah kan satu aja, masa pindah-pindah sekolah, itu kan nggak benar sekolahnya. Gitu. Nah, Pak, justru para ulama mengatakan, ya, di antaranya perkataan. Nah, bahkan Imam Syafi'i sendiri ya, dinukil dari Imam Syafi'i, siapa yang taklid kepada seseorang dalam mengharamkan sesuatu atau menghalalkannya, lalu ada hadis yang sahih yang menyalahinya, dan taklidnya itu menghalangi dia untuk beramal dengan sunnah, ya sungguh dia telah menjadikan orang yang ditaklidi itu sebagai Tuhan selain Allah. Berani. Karena kan ketika orang menduakan Allah itu bukan hanya dalam beribadah, termasuk juga mengambil hukum. Karena Allah dan Rasul kan sumber hukum. Ketika dia mengambil sumber hukum lain selain Allah, itu menyekutukan Allah juga kategorinya. Kalau dilakukan memang dengan sengaja. Ya, jadi dengan tegas di sini Imam Syafi'i sendiri mengatakan jangan taklid. Ya, jangan mentaklidi gitu ya Imam Syafi'i, sehingga dengan otomatis tidak benar orang yang berpendapat harus mengikuti satu mazhab saja, nggak boleh ngambil dari yang lain. Ya, nggak boleh ngambil dari yang lain. Bahkan ada seorang ulama ya di mazhab Hanbali, dari Syekhul Islam Taimiyah, siapa yang mewajibkan taklid kepada imam, kepada seorang imam saja, nggak boleh ngambil dari yang lain, maka hendaklah dia diminta bertaubat. Kalau tidak mau bertobat, maka dia dihukum bunuh. Itu. Jadi kalau bukan nggak boleh ngambil dari yang lain, hanya dari satu imam saja, akan selalu benar itu imam. Nah, ini sebuah pelanggaran. Gitu ya. Ulama lain, misalnya Kamal bin Hammam ya dari mazhab Hanafi. Jadi para ulama yang bermadhab itu bukan berarti taklid, Pak, tapi mereka belajarnya ya dari madrasah. Cuman mereka enggak ngambil begitu saja, mereka paham dalilnya.
Jadi bermadhab itu belum tentu taklid. Jadi bermadhab itu bisa bermakna dia mempelajari melalui kitab-kitab para ulama gitu ya yang ada di madhab tersebut, lalu mempelajari dalil-dalilnya. Ketika ternyata dia memahami dalilnya berbeda dengan madhabnya, ya dia tinggalkan madhabnya, dia ambil yang lebih jelas. Itu diamalkan oleh para ulama dulu. Yang bermadhab juga ada gitu yang tidak taklid, para ulama itu. Nah, di antaranya misalnya Kamal bin Hammam bin Al-Hammam, dia mengatakan bahwa berpegang kepada satu madhab itu tidak wajib. Anna iltizam madhabin muayyan ghairu lazim ala sahih. Menurut pendapat yang sahih, li anna iltizamahu ghairu mulzim. Ya, karena itu adalah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban kecuali yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya itu kan beramal ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah itu bisa didapatkan baik dari satu imam, dua imam, tidak hanya dalam satu imam saja. Jadi kebenaran itu tidak bisa dibatasi hanya dari seorang imam, hanya dari seorang ulama. Tidak bisa dibatasi karena mereka tidak maksum, ada saja kekeliruannya. Maka kita butuh kepada ulama-ulama lain. Makanya terkadang kita lebih mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i, terkadang kita lebih mengikuti pendapatnya Imam Malik, terkadang lebih mengikuti pendapat, dan pertimbangannya adalah pemahaman terhadap dalil, bukan semata-mata ikut pendapat. Jadi seperti itu cara beragama itu. Karena dari dulu juga begitu, di zaman sahabat, tabi'in, begitu. Ya nggak ada mengharuskan mengikuti seorang ulama saja, itu nggak ada. Bahkan rata-rata para ulama itu gurunya banyak, bahkan sampai ribuan gurunya itu. Ibnu Abbas kan ketika menanyakan satu permasalahan hukum, dia sampai menanyakan ke 30 orang sahabat. Jadi belum merasa puas, nanya ke sini, jawabannya begini, nanya ke sini, begitu. Nah nanti orang yang bertanya itu berhak untuk memilih mana jawaban yang lebih jelas, gitu, yang lebih meyakinkan. Ya, makanya juga sedikit-sedikit gitu ya, sambil dibaca juga ayatnya, dalilnya. Karena sebenarnya ayat hadis itu kan bukan sesuatu yang nggak bisa dipahami sama sekali, ya kan? Oleh orang awam sekalipun kan ada terjemah ya, pasti ada pemahaman. Walaupun misalnya nggak sempurna gitu ya pemahamannya, pasti ada kadar yang dia pahami. Masa Allah nurunkan wahyu nggak bisa dipahami? Kan Allah nurunkan Quran dan Sunnah itu apakah untuk ulama saja? Tidak, untuk semua orang. Semua orang berhak untuk membacanya. Ketika ada yang tidak paham, tanyakan ke ulama. Itu bukan cuma nanya ke ulama, tapi Quran dan hadisnya nggak mau dibaca, bahkan nggak boleh dibaca. Itu kan keliru. Ya. Nah, di sini banyak ya, tidak saya sebutkan semua. Ini intisarinya saja ya. Nah, ada satu alasan ya orang kemudian membolehkan taklid gitu ya. Yang pertama menganggap bahwa ulama itu kan ilmunya luas, penguasaannya hebat, dan menganggap ulama yang mereka taklid kepadanya itu menguasai semua dalil. Padahal ya ulama-ulama itu tidak menguasai semua dalil. Walaupun banyak, tapi nggak semua yang dikuasai. Dan itu banyak bukti seperti yang sudah kita jelaskan. Abu Hanifah itu sangat selektif menerima hadis, sehingga
tidak menutup kemungkinan ya ada hadis-hadis belum sampai ya kepada mereka. Dan di sini ada bukti-buktinya ya, bukti-buktinya. Bahkan ada kisah yang cukup terkenal, Imam Malik misalnya, ketika ditanya 40 pertanyaan, ya 36-nya beliau menjawab la adri, saya tidak tahu. Beliau hanya menjawab 4 saja, 4 saja yang bisa beliau jawab. Ya, itu kan Imam Malik. Artinya belum semua dalil-dalil itu mereka kuasai. Ya, sehingga perlu dicek lagi pendapat mereka itu sudah benar atau tidak. Di antaranya misalnya Imam Malik ya. Imam Malik itu beliau tidak mensunahkan saum Syawal 6 hari. Setelah Ramadan kan nanti ada saum 6 hari di bulan Syawal. Nah, Imam Malik itu berpendapat tidak, karena tidak sampai dalilnya kepada beliau. Ya, atau ada pertimbangan lain gitu, khawatir jadi dianggap wajib, jadi dianggap nyambung dengan kewajiban saum Ramadan gitu. Ya, dianggap takut orang menganggap saum Ramadan itu jadi gak sempurna gitu, atau gak sah kalau tidak saum 6 hari. Ya, di antara pertimbangannya. Tapi kan hadisnya sahih, dan para pengikut Imam Malik, ulama di mazhab Malik, ya, itu menolak pendapat Imam Malik tadi. Dan mereka lebih kemudian menetapkan saum 6 hari di bulan Syawal itu jadi sunnah. Banyak para ulama yang kemudian di mazhab Malik itu berbeda dengan Imam Malik. Ya kan? Karena kan hadisnya sahih. Dan tentu hukumnya sunnah, tidak wajib. Adapun alasan Imam Malik takut diwajibkan, ya, ketika sudah jelas bagi umat itu bahwa ini hukumnya sunnah, ya nggak masalah. Ya, tidak dianggap wajib. Karena yang wajib kan udah Ramadan aja. Cuman itu keutamaannya kan luar biasa ya. Kata Rasulullah, siapa yang saum 6 hari ya, hadisnya itu man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasyamidah. Siapa yang saum di bulan Ramadan lalu diikuti dengan saum 6 hari di bulan Syawal, itu seperti melaksanakan saum selama 1 tahun. Kenapa dianggap seperti saum 1 tahun? Karena amalan itu kan dibalas pahalanya 10 kali lipat. Ya kan? Sekarang 30 hari atau ya 30 hari rata-rata gitu ya. 1 bulan Ramadan dikali 10 jadi berapa? 300. Nah, 1 tahun itu berapa hari? 360. Nah, dilengkapi 6 hari di bulan Syawal sehingga jadi 360, jadilah 1 tahun. Itu memang keutamaannya luar biasa gitu ya, saum 6 hari di bulan Syawal. Makanya berarti dianggap setiap tahun itu saum terus, apa setiap harinya itu. Tahun berikutnya kan Ramadan lagi, dilengkapi 6 hari gitu. Ya, sudah biasa Bapak Ibu 6 hari bulan Syawal, alhamdulillah. Atau baru tahu sekarang? Ya, saumnya boleh langsung ya, boleh cekcok, dipisah-pisah boleh. Suka ada pertanyaan begini, mendahulukan qada dulu atau Syawal dulu? Suka ada pertanyaan gitu. Ya, kalau Syawal kan dibatasi oleh bulan Syawal. Setelah Syawal selesai nggak bisa lagi. Tapi kalau qada masih bisa di bulan berikutnya. Gitu. Kalau memang sempit waktunya, ya Syawal dulu lah. Maksudnya kalau di awal-awal kan masih suasana Lebaran ya, makan-makan di mana-mana. Saya ngambil yang akhir gitu ya. Ngambil yang akhir.
ya boleh, nggak apa-apa mendahulukan yang sunnah dulu baru yang wajib, karena yang wajibnya waktunya masih, silakan, tidak apa-apa. Ya, mau yang wajib itu silakan asal sempat gitu ya. Saum 6 hari. Nah itu diantaranya ya menunjukkan bahwa para ulama itu ya tidak menguasai seluruh dalil itu, sehingga ada dalil yang belum mereka kuasai, gitu ya. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan ya, intisarinya insyaallah sudah kita bisa tangkap ya dari pengantar di kitab ini. Kalau yang ditanyakan kan ya. Kan boleh tidak urut. Tapi ada beberapa yang mungkin saya tanya dari ini. Ada teman saya itu yang Senin, Kamis, itu saya tanya saum. Oh tidak ada saum Syawal, tapi saum Senin itu juga. Kan boleh dirangkap. Dirangkap. Kalau nggak boleh dirangkap, kenapa harus mendahulukan yang Syawal dulu ketika mengkodok atau mengkodok dulu salah satu gitu. Kenapa kodoknya nggak dirangkap Syawal gitu? Oh betul ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Kalau memang ada ya amalan-amalan yang bisa dirangkap, ada Pak. Khususnya yang sunnah. Khususnya amalan-amalan sunnah ya yang bisa sekaligus. Ya, jadi beberapa niat. Tapi kalau yang wajib tuh nggak bisa. Jadi sekalian saum Syawal, sekalian kodok nggak bisa. Kalau dengan yang wajib nggak bisa, harus masing-masing. Nah, ada pun antara saum Syawal dengan Senin Kemis kan sunnah. Nah, itu boleh dirangkap. Karena yang namanya saum Senin Kemis itu orang saum di hari Senin dan Kamis itu udah kena gitu. Karena dia waktu kan Senin, Kamis, sehingga saum apapun bisa digabung dengan niat saum yang lain. Ketika bertepatan dengan hari Senin dan Kamis, itu kena pahala saum Senin Kamisnya. Sama misalnya dengan saum Daud ya, kakek Daud. Saum Daud ya sehari saum sehari tidak. Nah, ketika bertepatan dengan Senin Kamis, sekaligus dia dapat pahala Senin Kamis. Jadi memang ada yang bisa dirangkap seperti itu, ibadah-ibadah tertentu gitu ya. Sama kayak tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu yang penting orang sholat 2 rakaat sebelum dia duduk, itu tahiyatul masjid dirangkap misalnya dengan sunnah qobliyah. Dia belum duduk langsung sholat sunnah sebelum subuh misalnya 2 rakaat sebelum subuh, udah kena itu kan kalau dia belum duduk itu. Ya, jadi ada yang bisa dirangkap. Nah, kalau yang wajib nggak bisa. Sholat zuhur sekalian sholat asar. Satu kali nggak bisa. Gitu. Ya. Silakan kalau misalnya. Setelah terkait dengan buku termacam itu sendiri, apakah kita beragama itu wajib mengikuti mazhab ataukah sunnah atau ubah seperti apa? Terus pertanyaan yang kedua, hemat Ustaz, bagaimana cara mendewasakan umat itu agar paham terkait dengan mazhab, karena masih banyak saya saksikan ya beberapa yang seolah-olah bermazhab itu wajib, sehingga ketika beda mazhab pindah masjid. Jadi tidak ke masjid sana lagi, pindah ke masjid yang lain sebagainya gitu. Itu bagaimana menurut Ustaz untuk mendewasakan umat? Iya. Nah, yang pertama, yang wajib itu bukan bermadzhab atau mengikatkan diri di satu mazhab. Tapi yang wajib itu adalah mempelajari hukum-hukum Allah.
ya kan, yang berdasarkan yang sumbernya Al-Quran Sunnah tadi. Kita ketahui nih hukum Allah, sholat bagaimana tata caranya, ya kan, zakat bagaimana, saum bagaimana, itu kewajiban setiap muslim mempelajari itu semua tentang ibadah-ibadah, tentang hukum-hukum yang akan dia jalankan ya sebagai ibadah kepada Allah. Nah, mempelajari itu bisa di satu madhab, tapi tadi pelajarinya bukan sebatas pendapat. Pelajari juga dasarnya, pahami dalilnya seperti apa, ya kan? Dan jangan menutup diri tadi ya dengan satu saja, tapi coba juga lihat pendapat ulama lain, bandingkan, gitu ya. Nah, mana kemudian ternyata ini yang sahih ini hadisnya, yang lebih jelas. Nah, maka ikuti yang lebih jelas itu. Ya, jadi yang kewajibannya itu belajar tadi itu, belajar hukum-hukum Allah, sumbernya dari Quran dan Sunnah. Nah, tentu untuk memahaminya kita butuh kepada penjelasan para ulama tadi. Cuman tidak dibatasi oleh satu ulama atau satu mazhab. Gitu. Kalaupun orang misalnya, saya mau mempelajari di satu mazhab dulu, ya silakan saja, asal dia jangan mewajibkan kepada orang lain gitu ya harus ikut dia satu mazhab. Ya, gitu. Jadi yang jadi kewajiban adalah belajarnya itu, ya, mempelajari hukum-hukum, ya berdasarkan ilmunya, ya ada saya ustaz atau ulama yang menjelaskannya. Tentu juga kan mempelajari Quran dan Sunnah tidak dipahami sendiri ya, apalagi masalah hukum kan nyimpulinnya kan nggak mudah. Nah, kita butuh ulama. Ya, nah cuman tadi ya jangan taklid satu ulama, gitu ya. Nah, kemudian ketika ada perbedaan pendapat ya bagaimana cara mendewasakan dan sebagainya. Nah, tentu kan prinsipnya kita itu mengamalkan ya mana yang lebih meyakinkan, mana yang lebih jelas dalilnya setelah kita mempelajari atau bertanya gitu ya. Jadi jelaskan dalilnya. Nah, kita pegang teguh itu. Dan kalau kita bisa ngajak orang lain memahamkan, barangkali kan orang-orang di sekitar kita belum paham, hanya ikut-ikutan doang, ya kan? Nah, kita ajarkan kepada mereka agar juga mereka ikut paham, sehingga mereka bisa menjalankan seperti pemahaman kita, gitu. Ya, dalam ibadah itu. Nah, apapun kemudian ketika ada orang yang belum ya sepaham dengan kita, selama itu masih wilayah yang dibolehkan untuk berbeda, ditolerir lah istilahnya. Ada toleransi dalam agama, ya. Apalagi para ulamanya memang berbeda pendapat gitu. Nah, itu kita harus mensikapinya dengan berlapang dada, gitu ya. Tidak memaksakan, ya, jadi menghargai, walaupun tetap ya kita berlomba-lomba mencari mana yang terbaik, dan juga di situ ada dakwah ya, tapi dengan cara yang baik. Ya, ketika memang mereka tetap pada pendirian mereka, ya sudah. Adapun misalnya mereka ingin memilih masjid yang sesuai dengan yang mereka ikuti, ya, fikih mereka, itu silakan saja. Karena kan apalagi kalau misalnya terlalu kuat gitu ya, saling tarik menarik, ya dikhawatirkan kan ada perpecahan ya, permusuhan. Ya lebih aman udah aja gitu kan, dari masjid yang sesuai gitu ya. Nah, cuman tadi harus menjadi tradisi ya umat Islam itu ketika berbicara masalah ibadah, masalah keilmuan, ya bahaslah ya secara keilmuan itu, diskusi, dialog. Jangan menutup diri, nah itu yang nggak boleh. Ya itu taklid itu tadi. Nggak mau diajak diskusi, gimana nih cara memahaminya, kenapa kita memilih begini.
Sebetulnya kalau orang itu terbuka, mau berdialog, mau berdiskusi, mau sama-sama buka dalilnya, buka kitabnya, gitu kan, akhirnya akan ketemu itu pemahaman itu. Ya, itu yang jadi masalah, banyak orang yang menutup diri. Ya, banyak menutup. Paling tidak kalau ada dialog, ada diskusi, kalaupun tidak sampai kepada sepakat, paling tidak ya satu pihak itu jadi paham, oh ternyata alasannya begini, ya, yang memilih ini tuh ternyata dalilnya begini, gitu. Bisa saling mafhum gitu. Ya, walaupun tidak sampai ada kata sepakat. Ya, dalam hal selama sebenarnya kan perbedaan itu hanya di wilayah rincian gitu ya. Perbedaan itu. Kalau dalam prinsipnya sebenarnya sama. Sholat subuh 2 rakaat sama semuanya. Nggak ada yang beda. Sholat zuhur 4 rakaat, ada nggak misalnya, oh masjid ini mah sholat zuhurnya 3 rakaat misalnya, ada nggak? Nggak ada, sama. Jalan prinsip kan sama. Dimulai dengan takbiratul ihram kan gitu. Diakhiri dengan salam, sama. Hanya bagian-bagian tertentu saja yang berbeda. Nah, bagian tertentu itulah yang kita bisa bertoleransi. Ya, kita bisa, selama tadi mereka punya alasan, punya landasan dalil. Ya, punya alasan dalilnya. Walaupun landasan dalil itu tadi bisa didiskusikan gitu. Ya, bisa didiskusikan. Ya, silakan kalau misalnya. Ya. Kalau saya melihat Ustaz, kaum muslim ini sangat membutuhkan tentang istilah. Menurut hasil survei kita dalam buku dakwah itu, orang tidak bisa membedakan mana yang beda paham dengan penyimpangan. Ini harus dijelaskan oleh ulama-ulama, terutama yang intelektual budaya. Karena kadang-kadang menyimpang, contoh, saya tidak tahu apa saya yang salah. Kebetulan saya yang sudah baca buku pelajaran sholat dan sebagainya, dan fikih, dan malu, tidak ada yang mengkodus sholat itu, dia tidak tobatkan itu. Tapi ada yang sholat dulu sampai 4 kali. Jadi dia mengkodus sholatnya yang dulu gitu. Jadi itu punya hutang dia. Ada dalam ayat kan yang butuh dibikin tobat, tidak boleh lagi mengulangi kesalahan. Karena itu Allah tidak membutuhkan sholat kan. Punya ada hutang sholat kan. Yang ada dosa kan. Nah, tobat. Tobatkan sholat itu belum selesai. Jadi yang perlu dikeluas itu satu, tentang mana yang beda paham, mana yang penyimpangan. Beda paham itu kan gampang dibacanya sebenarnya. Tapi kalau penyimpangan itu sulit dibacanya. Kira menganggap mereka itu bukan penyimpangan. Ada satu. Yang kedua, di kaum muslimin ini yang tadi dibahas tentang takdir itu, apa ya, tidak mau melihat ayat-ayat lain yang dikiranya bukan ibadah. Umpamanya surat Al-Asri itu harus kita budayakan sambil menasihati itu. Sebab setiap hari itu kesalahan itu selalu ada gitu. Nah, mengaku tak saya ini selalu ada. Kedua dari rumah kita dari Tancanaka ini ke Bandung, apa yang kita lihat di jalan, Masya Allah kan? Dia tidak sengaja kadang-kadang kita dibuat, dilihat, asal jalan terus dulu, di provinsikan kan? Nah, itu yang kedua aja, yang saya lihat apa? Itu yang harus kita budayakan, waktu sudah hak atau itu. Nah, yang ketiga memang yang harus kita jaga ukhuwahnya, persaudaraan. Boleh berbeda paham, boleh tidak mau menerima, jadi saya jangan saling menerima. Nah, kita ini masih banyak yang begitu. Jadi garapan ulama-ulama ke depan itu masih sangat luar biasa. Bukan berat ya.
ya kewajiban oleh orang. Tapi saya yakin karena sekarang ini ilmu tambah tinggi, ulama tambah banyak, hanya yang harus ditingkatkan menurut saya ini bukan koleksi. Disiplin ilmunya yang harus tambah kuat. Karena kadang-kadang orang itu hanya dari sisi itu, satu sisi melihat masalah itu. Mereka dari psikologi dakwah, psikologi juga digunakan kadang-kadang, sehingga beda gitu cara menyampaikan seperti itu tadi. Itu sangat penting disampaikan, tapi yang mendengarkan kita tidak kena sebenarnya. Karena orang yang disampaikan seperti itu semuanya mau mengikuti itu. Saya yakin ini. Nah sayangnya kaum muslim itu menutup diri. Nah mengangkat menutup diri yang saya inginkan orang-orang muda itu bisa mengangkat orang itu maulah lagi begitu. Kalau kita kan mau ulama apapun, kalau ada waktu kita nanti kita dengarkan. Karena itu tidak rugi kalau memang itu tidak betul-betul aturan semua. Kita tingkatkan iman kita. Kalau betul kita tidak mau pakai. Terima kasih. Ya, alhamdulillah ya, itu banyak masukan yang untuk lebih memperbaiki ya ke depannya. Nah, jadi memang ada dua tingkatan ya dalam memahami dalil ya, atau memahami agama ini. Yang pertama perkara-perkara yang qat'i ya istilahnya, itu yang tegas, yang para ulama yang lurus ya, yang diakui itu sepakat. Nah, kalau berbeda, nah itu jelas penyimpangan atau kesesatan. Ya kan di situ itu wilayahnya antara sesat dan tidak sesat. Itu masuknya wilayah yang disebut ijma, gitu ya. Ijma ya, perkara yang qat'i gitu kan. Misalnya tentang kewajiban sholat 5 waktu ya, wajibnya saum Ramadan dan sebagainya. Itu perkara yang disepakati. Nah, adapun pada rinciannya apa? Pada rinciannya memang kita akan temukan para ulama itu berbeda pendapat. Ya, dan masing-masing menggunakan dalil. Ada mereka dalilnya, walaupun tadi ya bisa jadi ada sebagian dalil yang belum sampai ke mereka. Tapi ada juga yang sama-sama dalilnya sama gitu. Tapi cara memahaminya berbeda, ada yang seperti itu. Ya, nah dalam masalah perbedaan wilayah yang rinci tadi, bukan yang prinsip, atau disebutnya wilayah yang zonni. Ya, wilayah yang zonni itu, maka yang berlaku sebetulnya kurang tepat juga kalau disebut penyimpangan atau sebuah kesesatan, apalagi pelakunya itu jadi keluar dari Islam, dan itu terlalu jauh. Paling kita katakan mana yang benar dan mana yang keliru pada akhirnya. Walaupun tetap tadi kesimpulan masing-masing bisa berbeda. Ya, soal tadi misalnya mengkodok sholat, ya memang para ulama berbeda pendapat. Para ulama, termasuk tadi imam-imam tadi itu berbeda pendapat. Apakah sholat yang udah lalu itu dikodok ya ataukah tidak? Meninggalkan itu bukan karena ujub tapi sengaja gitu, ya kan? Gitu. Nah, ada sebagian ulama yang nggak perlu. Nah, kalau saya sendiri betul lebih mengikuti ya, karena dalilnya lebih jelas lah ya, kita pahami bahwa tidak perlu qada ya kalau sholat-sholat yang sudah ditinggalkan dengan sengaja, apalagi sudah bertahun-tahun. Ya bingung juga kan cara ngodoknya di mana. Yang dikodok itu kalau ada uzur saja. Karena kan hadisnya, misalnya siapa yang tidur ya, tertidur lewat tidak sesolat, kelewat gitu, udah lewat waktu, maka dia menggantinya adalah ketika dia ingat, ketika dia bangun. Jadi kalau tidur ketika dia bangun udah lewat tuh, biasa subuh ya suka kelewat. Ya udah siang ya, dia harus ganti tuh waktu dia bangun.
Atau ketika dia lupa, ya gantinya ketika dia ingat. Itu kan ada uzur Pak, karena nggak sengaja gitu uzur itu. Baik itu karena tidur, lupa, atau karena sakit misalnya, ada keringanan. Ya, nah kalau ini kan kasusnya bukan ada uzur tapi disengaja. Orang tuh sengaja nggak sholat. Bahkan bertahun-tahun setelah itu dia baru sadar, baru taubat gitu. Nah ada sebagian ulama yang berpendapat sholat yang udah lalu itu harus diganti, ya kan? Nah tapi ada juga para ulama yang berpendapat ya cukup dengan bertaubat saja, tidak perlu mengganti. Karena mengganti itu bagi yang uzur. Kalau yang sengaja nggak masuk, hadisnya juga kan tentang uzur. Ya, karena saya lebih condong ke pendapat yang kedua. Ya, karena lebih meringankan. Karena akan sangat repot Pak. Sholatnya gimana tuh? Misalnya 5 tahun nggak sholat, digantinya gimana? Sementara di setiap waktu kita ada kewajiban baru. Datang waktu subuh, berarti wajib nih sholat subuh. Nah sholat subuh yang lalu tuh selama 5 tahun gimana? Nah jadi prinsip Islam itu kan memudahkan, tidak mempersulit, gitu ya. Jadi lebih mudah. Kemudian juga yang namanya bertobat itu menghapuskan dosa sebelumnya. Sama orang yang masuk Islam, ya selama dia kafir kan bertahun-tahun lamanya, itu kan dosa semua itu. Bahkan lebih besar dosanya kekafiran itu daripada meninggalkan sholat ya, atau ibadah-ibadah lain. Tapi orang yang masuk Islam itu dihapuskan semua dosa-dosa sebelumnya ketika dia masih kafir. Termasuk dia nggak sholat, nggak perlu diganti ketika dia masuk Islam. Sama yang bertobat juga yang masih muslim gitu ya, lalu kemudian tobat, apa bedanya? Itu sama. Ya, sehingga kita lebih menguatkan pendapat yang kedua tadi. Tidak perlu dikodo sebanyak itu. Ya, begitu. Nah, itu juga ada para ulama yang benar seperti itu. Paling ketika kita menguatkan ini, kita katakan ini yang benar, ini yang keliru gitu. Enggak juga kita mengatakan oh yang mengalami berarti sesat, menyimpang, ya enggak juga Pak. Itu para ulama juga kan yang mengatakan. Hanya berbeda cara memahami dalil. Ya, kemudian soal kita ukhuwah, memang betul kita beruat, tapi saling menghargai ya, berukhuwah itu setelah ada kejelasan dulu gitu. Dibahas dulu dalilnya bagaimana, ilmunya bagaimana, sehingga orang itu jelas kenapa alasannya memilih ini. Setelah jelas semuanya, gitu ya, nah baru di situ saling menghargai. Ya, karena kalau tidak ada kejelasan, itu akan sulit tercipta ukhuwah itu, Pak. Yang ada malah saling curiga terus, saling tuduh, saling curiga. Makanya para imam ini mereka sangat luar biasa Pak ukhuwahnya. Kenapa? Karena berdasarkan ilmu. Jadi ukhuwah itu akan benar ya kalau berdasarkan ilmu. Kalau tanpa ilmu nggak bisa. Ada yang ribut-ribut itu orang nggak berilmu sebenarnya. Banyak gesekan di mana? Karena dia nggak berilmu. Karena tidak ada ilmu, ya otak kosong, pakainya otot gitu. Ya kan? Begitu. Makanya kalau berdasarkan ilmu, insya Allah itu ada toleransi, ukhuwah, gitu ya, seperti itu. Baik, cukup ya untuk pembahasan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz yang sudah memaparkan ilmunya
mudah-mudahan menjadi tambah wawasan untuk kita, dan tentunya mudah-mudahan makin lebih meyakinkan dengan apa ibadah yang kita lakukan tentunya. Dan masih ada apa lagi sih? Masih Jumat depan masih ada ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Jumat depan bisa berjalan kembali. Ahad udah lebaran belum Pak? Senin. Berarti ada 2 kali lagi. Kalau lebarannya Senin berarti Jumat sama Ahad masih bisa berjalan. Alhamdulillah, dari awal sampai akhir yang berjalan lancar. Terima kasih atas kehadirannya, dan Bu Hajah yang dari Bu Ciper, alhamdulillah. Ini Bu Ciper, alhamdulillah hadir ke pengajian ini. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan juga ukhuwahnya terjalin dengan baik ya. Yang dari sini ke Bu Ciper, yang Bu Ciper sini, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.